Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para khatib bilal, para pengurus mushola Ridwaniyah, yang terhormat pejabat pemerintahan, hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita telah masih diberi nafas untuk memperingati kelahiran Muhammad Rasulullah SAW, sehingga nafas Jawa, bahasa Jawanya ambekan. Itu yang perlu kita pikirkan. Sampai saat ini kita beri kekuatan karena Allah memberikan kekuatan. Kita yakin bahwa hidup itu masih panjang, yakin saja dulu, Pak. Walaupun di era pandemi yang luar biasa, kita masih beri kenikmatan dalam rangka menikmati nafas kita yang masih panjang ini. Salawat serta salam kehadiran Muhammad penuntun umat, mudah-mudahan sampai yaumul kiamat. Amin. Tapi kuncinya kita tidak usah berlaku maksiat, tidak sering membaca selawat. Orang yang sudah maksiat maka hidupnya akan dilaknat oleh malaikat, hidupnya juga tersesat. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Terima kasih. Suara saya memang agak habis-habis sedikit, Pak. Kadang-kadang istirahatnya baru tadi nggak sempet, tapi tidak apa-apa. Mohon maaf suara yang serak-serak basah. Nggak apa-apa ya, serak-serak basah masih bisa didengar, Pak ya. Yang penting informasinya sampai. Sudah bertahun-tahun kita mengadakan peringatan. Peringatan itu apa sih? Ingat-ingat, eling-eling bahwa Rasulullah dilahirkan itu sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah melalui kelahiran Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, sering orang menyebut tahun gajah. Itu kan. Tanggal 20 April tahun 571 itu kelahiran Rasulullah SAW. Nitik belik Indonesia pada masa zaman itu sudah ada kerajaan yang namanya Tarumanegara. Mengapa saya bandingkan? Jarang Ustadz yang membahas Indonesia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ada konsep perbandingan. Kelahiran Rasulullah itu di tahun 500, tanggal 20 April tahun 571. Di Indonesia sudah ada kerajaan daripada Tarumanegara, atau yang disebut dengan sekarang ada Sungai Citarum di sekitar Jakarta itu, Pak. Jadi Indonesia sudah maju zaman itu. Karena Indonesia terjadi perubahan luar biasa, kerajaan Hindu pertama ada di Kalimantan Timur. Berarti sudah ada tahun 400 masih sudah ada kerajaan. Jadi di Indonesia sudah ada orang, Pak, sudah ada agama. Sebelum Hindu masuk sudah ada namanya agama Kapitayan, agama Bhairawa. Sudah ada agama sebelum Muhammad lahir. Sehingga apa? Islam di Indonesia itu ternyata kuat sampai sekarang. Riwayatnya gimana? Ikuti perjalanan dulu. Saya kisahkan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad kalau dilahirkan di rumah Rasulullah itu di atas, Pak, di bukit. Rumah Rasulullah SAW sekarang menjadi perpustakaan. Jadi kalau dilihat dari rumah Kanjeng Nabi, Ka'bah itu kan di bawah. Bakah bahasanya. Bakah itu cekungan yang sangat dalam. Yang sudah haji pasti tahu. Kalau haji belum tahu kan rumahnya kelahiran Kanjeng Nabi, ya berarti belum main ke sana. Jadi dari Bakah, dari cekungan ke atas kira-kira ya hampir sekilo kurang lebih lah. Di situ memang luar biasa, terjal sekali. Ka'bah mau dihancurkan oleh Raja Abraha. Karena apa? Memang lokasi di situ sudah ada air Zam-Zam itu yang menjadi rebutan di masa itu. Neneknya Abdul Muthalib nggak sanggup lagi menahan serangan-serangan dari Raja Abraha, pasrah.
tawakal. Ya Allah, aku pasrahkan rumah ibadah ini kepadamu karena rumah ini memang ciptaanmu, kembalikan kepadamu. Aku tidak sanggup menghadapi Raja Abraha. Itu Rasulullah belum lahir, Pak. Setelah itu datanglah pasukan Abraha yang disebut dengan pasukan gajah itu, maka mau masuk Ka'bah, dihancurkan oleh Allah melalui burung ababilnya. Itulah kisah lama. Hancur karena Abdul Muthalib pasrah. Kalau nggak pasrah nggak mampu, Pak, menahan pasukan bergajah itu. Di zaman itu sudah ada kemajuan yang luar biasa dengan adanya pasukan bergajah. Loh, gajah di Indonesia kok jadi tontonan? Kita balik, Pak. Zaman itu orang perang sudah menggunakan gajah, Indonesia masih jadi tontonan. Tungkal kalau sudah ada masuk gajah, habis rumah, Pak. Jauh lagi perbedaannya. Iya toh? Ada gajah masuk ke Tungkal, habis, Pak. Karena itu Rasulullah SAW itu dilahirkan dengan istilah tahun gajah, karena hampir bersamaan dengan peristiwa burung ababil menghancurkan gajah. Orang sering nyebut tahun gajah. Lah ya pada tahun gajah itu? Oh, nggak tahun Hijriah, Pak. Nggak ada tahun Hijriah, belum ada, Rasulullah belum lahir. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini bisa mengambil kesimpulan para hadirin yang dimikirkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelehaan Rasulullah SAW pada saat itu di tahun 571 itu, ternyata Abu Lahab fadilahnya. Abu Lahab yang benci dengan Kanjeng Nabi itu sangat girangnya terhadap kelahiran cucunya, karena Abu Lahab itu adalah anaknya Abdul Muthalib yang lain itu. Gitu. Kalau nggak salah yang lain yang sama bapak dengan mama itu Abdullah, yaitu bapak dari Kanjeng Nabi, kemudian Abu Thalib itu satu bapak satu ibu. Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya itu lain. Itu dalam konteks wilayah sejarah setara Islamnya. Jadi Abu Lahab yang benci dengan Kanjeng Nabi tapi senang terhadap Kanjeng Nabi atas kelahirannya rahmatan alamin itu aja, Pak. Itu mendapat namanya berkah yang luar biasa. Setiap hari Senin aja dosanya diampuni, dibebaskan. Karena pas seningnya Kanjeng Nabi, lahirnya Kanjeng Nabi senang. Itu baru senang saja, belum baca selawatnya. Loh, mengapa kita di Indonesia kok sering berselawat, sedangkan di Arab sana nggak ada orang berselawat? Iya, Pak ya. Ada ketemu orang selawatan di Makkah? Udah ada, Pak. Orang mengaji depan Ka'bah itu udah ada. Yang ada di TV Ka'bah itu, masih hotel-hotel itu ada. Tapi depan Ka'bah sendiri kecuali imam ya itu nggak ada yang ngaji. Paling baca Quran pelan-pelan, nggak ada, kuat-kuat nggak ada itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini Abu Lahab saja yang senang saja dengan Kanjeng Nabi, setiap hari Senin dia diberi keringanan siksa. Nah, itu baru senang. Loh, kita di Indonesia mengapa kok sering berselawat? Loh, kita ini hidup jauh dari Kanjeng Nabi, Pak. Jauh dari Rasulullah SAW. Bahkan kita nggak ketemu kita para ulama. Ya, ketemu kita tuh hanya ulama, Pak. Ulama itu punya namanya, murid namanya santri. Lah kita ini santri. Santri jauh daripada Kanjeng Nabi hidupnya itu kita nggak ketemu. Karena itu kalau kita meniru Nabi persis dengan Nabi, ya udah bisa. Udah bisa. Hanya katanya, kemudian munculkan hadis. Hadisnya ini, itu hadis dibukukan pada era perkembangan masa Imam Syafi'i dan murid-murid Imam Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu disusukan, mengapa kalau Kanjeng Nabi? Karena budaya, Pak ya. Kanjeng Nabi itu disusukan oleh orang yang lain. Mengapa disusukan? Karena budaya zaman itu masih orang yang punya keturunan hendaknya disusukan kepada orang lain. Tidak menentang budaya zaman itu. Ibunya nggak lama menyusui. Halimatus Syadiah menyusui hampir 2 tahun, kemudian merawatnya hampir 4 tahun dalam konteks sejarah.
Loh, budaya di Indonesia perlu kita kembangkan juga Pak, yang bagus budaya ini kan macam-macam budaya itu. Lah di Arab itu begitu juga masa itu, masanya di masa itu sudah menyusui anak, sudah di orang lain, sudah tumbuh berkembang pada usia 2 tahun, dadanya dibedah, dibersihkan. Wa qalu lam yanamu ainu karena yasa wala yuradillu bisamsidu fatoni minhu dawabun falam taramu ma waqa'ad babatun abadan fi jisamil khasani. Hati itu kalau dibersihkan Pak lalat nggak sanggup nyentuh Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad lalat saja nggak sanggup nyentuh, loh apalagi yang memusuhi. Saking bersihnya hati. Apa itu? Untuk alqolab bolak-balik. Sekarang senang, sekarang yakin ibadah, diceramai, wah manggut-manggut, pulang habis karena hati. Itu yang Nabi usia 8 tahun, sudah 12 tahun meninggal pamannya, sudah terjadi kegelisahan yang luar biasa. Karena terjadi kegelisahan yang luar biasa pada usia 12 tahun sampai usia 25 tahun selalu gelisah. Jadi kalau orang hidup itu Pak selalu banyak tantangan. Orang hidup itu harus banyak tantangan. Apalagi orang Islam itu harus banyak tantangan. Tantangan itu baik keimanan itu. Tapi perlu kita syukuri, setelah Nabi Muhammad SAW usia 25 tahun dengan konteks kejujurannya, di usia berapa? Usia 30 tahun. Dia dipercaya oleh masyarakat menjadi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena mereka memimpin beberapa suku meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, yaitu di Asto, di tangan Kanjeng Nabi sendiri. Yang lainnya suku-suku di Kampung Masini, ada Banjar, Bugis, Jawa, Melayu, suruh pegang ujungnya, taruhkan aja di sini. Kalau di sini itu Hajar Aswad nggak di sini Pak. Di sana berbagai macam suku disuruh pegang ujung-ujungnya, taruhkan. Itu Kanjeng Nabi. Nah, dari istilah ini, dari beberapa sumber berarti Rasulullah seorang yang adil dan bijaksana. Jadi hidup ini kalau kita ikut perkembangan Rasulullah itu ya agak susah-susah mudah. Di usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Nah, di usia 60 tahun sudah menjadi mapan wahyunya. Dalam konsep perkembangan luar biasa dengan perang kesana kemari dan kemari. Oke, itu riwayat singkatnya. Kembali ke bawah. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diambil, barang siapa yang sering membaca selawat, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sering setiap khutbah dibaca terus itu. Orang yang baca selawat itu kan bahkan syafaat. Balik zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali disuruh ke bumi, dia bertobat. Tobatnya beliau itu Nabi Adam karena melihat di saat di arsana ada yang nama Muhammad Allah. Muhammad Allah. Tulisan itu Muhammad dijejerkan dengan Allah. Karena melihat wasilah terhadap Kanjeng Nabi, maka Nabi Adam diampuni dosanya. Ternyata para bapak sekalian, kita ini harus juga sering wasilah. Wasilah itu perantara. Andai kata sering orang cerita itu listrik ini kalau nggak diwasilai dengan yang sana maka susah kita. Maka dia wasilah dengan yang besar di tiang besar itu. Nggak mungkin tiang kabel yang besar masukkan ke sini, maka akan terjadi konslet. Makanya orang yang selalu mengikut Nabi, apa kata Nabi? Ini semua bid'ah, dia konslet. Konslet Pak, nggak sanggup kita. Kita hanya sekedar wasilah. Wasilah itu perantara. Makanya sering kalau orang ahli sunnah wal jamaah kalau berdoa Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad itu pasti di bawah. Dalam beberapa sumber itu kalau tidak memakai salawat maka ya dikabulkan, cuma agak lambat karena tidak mau berwasilah. Wasilah dalam meninggal dunia juga bisa.
Karena orang meninggal dunia, orang juga ada yang alim bisa memakai wasilah. Wasilah itu perantara. Wah itu syirik pak. Baca kitab yang tinggi, sekolahnya agak panjang, belajarnya agak panjang, jangan sekedar menyalahkan. Kembali lagi ke Nabi Adam. Setelah Nabi Adam itu diampuni dosanya, ternyata hanya Muhammad orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain itu adalah daripada nur ala nur, cahaya di antara cahaya dan cahaya dan cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai istilah Kanjeng Nabi Muhammad, seorang yang siddiq, jujur, amanat, tabligh. Jadi Nabi itu ya gak pernah bohong. Wong bohong itu paling sakit kok Pak. Bohong itu jangan bohongin diri sendiri loh. Ini bukan bohong ke orang lain. Kita ini jangan sering bohongin diri kita sendiri. Saya ini Islam, yes. Sholatnya lengkap dah. Ngerti tak toharo? Ini. Yang kedua, orang bohong tuh ingat peristiwa Nabi Isa. Nabi Isa itu diikuti seseorang pemuda yang ingin menjadi murid. Kata Nabi Isa, kamu tidak akan kuat berguru dengan saya. Insya Allah kuat ya Nabi Isa. Oke kalau kuat. Karena Palestina, Nabi Isa itu di Palestina mau ke Mekah, mau haji juga sama Pak, mau pergi ke haji. Kalau kiblatnya di Palestina, di sana Nabi Daud. Tapi hajinya tetap ke Baitullah. Karena Baitullah itu sudah ada secara biadab, hancur di masa gelombang tsunami yang luar biasa di masa Nabi Nuh, terjadi perbaikan di masa Nabi Ibrahim. Oke. Murid ini memaksakan, oh kalau gitu wahai muridku, sekarang kita pergi ke haji, berangkat haji lah. Membawa roti 3. Kemudian diceritakan para ustaz. Setelah itu Nabi Isa mau sholat, ngambil wudhu dulu. Ya muridku, aku mau berwudhu. Oke, silakan. Ini kita sudah makan roti 2, yang 1 ditinggal. Nah, Nabi Isa berwudhu. Setelah berwudhu, wahai muridku, mana roti yang 1? Aku nggak tahu Nabi. Jadi bukan kamu yang makan? Bukan. Ya sudah kalau begitu. Berjalan, melanjutkan perjalanan. Sampai di suatu tempat ada sungai. Akhirnya bingung sang muridnya, bagaimana ya Nabi Isa kita nyebrang? Sudah kau pegangi baju saya, maka kita akan sampai seberang sana. Peganglah baju Nabi Isa sampai seberang. Setelah saya nyebrang, waduh Nabi Isa, kalau saya punya ilmu yang kayak begini, maka saya senang sekali. Jadi kamu nggak percaya dengan saya, percaya Nabi Isa. Jadi kalau kamu percaya, siapa yang makan roti 1 tadi? Ya Nabi Isa, ya mohon maaf Nabi Isa, saya tidak makan roti tadi ya Nabi Isa. Ya kalau itu ya sudah, kita berangkat lagi. Berangkat. Setelah berangkat lagi, ketemulah burung. Akhirnya Nabi Isa karena dia lapar Pak, orang berjalan kan lapar. Akhirnya ada burung dipotong oleh Nabi Isa. Dipotong jadilah 3 potong. Setelah dipotong, maka dimakan Nabi Isa 1, yang satunya muridnya. Jadi yang 1 siapa Nabi Isa? Yang 1 untuk orang yang makan roti tadi. Nabi Isa masih menuntut terus, yang 1 untuk yang makan roti. Dia mikir, kalau saya makan saya ketahuan. Kalau makan saya ketahuan, ya sudah gak dimakan oleh muridnya. Nyebrang lagi. Akhirnya istirahat di suatu tempat pasir-pasir. Nabi Isa bikinlah suatu pulukan pasir-pasir, ditiup menjadi 3. Disabdo bin Salabin jadilah emas. Jadi emas itu besar itu. Akhirnya bingung muridnya. Wah, mantap Nabi Isa. Emas ini Nabi Isa. Iya, emas. Sekarang ini 1 untuk kamu, yang 1 untuk saya. Jadi yang 1 ini siapa Nabi Isa? Ini adalah untuk orang yang makan roti tadi. Ya, untuk yang makan roti tadi. Kata yang makan, saya nggak mau ngaku, bagaimana mau aku gengsi?
tapi gini emas tidak apa-apa lah, saya juga aja, nanti pulang bisa membawa emas 2 untuk 2 bungkusan. Wah maaf nggak bisa, saya maaf betul nggak bisa. Jadi yang makan roti tadi sebenarnya saya. Oh jadi kamu ya? Ya sudah, ini 2 puntuk ini untuk milik kamu. Ya terima kasih nggak bisa. Karena kamu sudah mendapatkan 2 puntuk ini, ya ini yang punya saya, kau ambil sekalian, saya melanjutkan perjalanan. Sudah, kamu nggak bisa ngikutin saya, resikonya. Apa sampai di situ? Enggak. Waidon Jumadaan, tiba-tiba 2 penjahat datang. 2 penjahat datang, akhirnya apa? Dia juga ditodong oleh 2 penjahat. Akhirnya yang punya emas 3 puntuk tadi dibilang sama teman, diminta kan nggak boleh Pak, mau bawa pulang nggak mungkin sanggup Pak, nggak bawa tempat besar emasnya. Setelah begitu sudah, gini, kamu yang mencari makan, saya tunggu di sini, saya nggak akan bohongin kamu. Oke, kata yang murid Nabi Isa, mencarilah makanan, harus 3 rotinya. Iya. Setelah berangkat, pikiran jelek muncul Pak. Apa munculnya? Wah ini yang rotinya diracun, biar yang 2 tadi tidak jadi ngambil emas yang 3 puntuk tadi. Yang 2 tadi juga punya pikiran jahat, gini aja, bunuh aja kita itu orang yang punya emas itu, biar mati kita bawa pulang semua. Sepakat. Pulanglah yang murid Nabi Isa membawa roti, akhirnya dibunuh. Setelah dibunuh, roti yang dibawa dimakan 2 orang tadi, mati karena rotinya diracun. 2-duanya tidak bisa mengambil roti. Artinya apa? Sifat sidik jujur itu berat Pak, apalagi tentang konteks dunia. Ceritanya berat Pak, tentang dunia itu kan sudah dunia, siapa yang nggak mau dengan dunia? Nggak ada ceritanya. Orang kalau sudah ke dunia sudahlah. Makanya di dalam hidupnya Kanjeng Nabi itu sederhana saja. Nabi Muhammad SAW itu ditopang oleh istrinya Khadijah yang luar biasa. 2/3 tanah Masjidil Haram milik Khadijah. Tapi di saat beliau wafat, apa yang terjadi? Dia minta Rasulullah, ya Rasulullah, serbanmu untuk bungkus mayat saya nanti, sehelai kain pundak. Sehelai kain pun tidak punya. Saking jujurnya panutan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu baru sedikit jujur. Nah, teladan Nabi begitu Pak. Jadi teladan Nabi itu kita ambil kejujurannya 1 saja itu sampai lawas. Lama kita cerita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Kanjeng Nabi itu orang yang mesem, tidak pernah merengut. Cemburu itu tidak apa? Watabas mengafiahika sodako, karena kita wajah kita itu harus cerah Pak, memang Pak, dengan siapapun. Tapi agak berat Pak ya, cerah itu agak berat. Maka sengaja saya Bapak nggak bikin ketawa itu nggak apa-apa, karena Bapak laki-laki semua saya bikin agak enjoy, tapi bisa paham itu aja. Hidup di dunia senangnya orang itu kalau sudah punya kekayaan mesti sombong. Mesti sombong. Punya sesuatu mesti sombong. Makanya dalam beberapa syair, hidup dunia jangan laga. Bisa ngatarnya bisa Mas, enggak ya? Mas bisa mukul ya. Nanti selawatnya Mas. Hidup dunia hanya jangan laga, kalau mati dinaikkan pundak. Tahu pundak? Nah. Tujuannya luang landa, ditimbun tanah terus diinjak-injak.
ala yasin habibillah. Cukup lah gitu aja tidak. Memang susah mas ya. Kadang-kadang balik itu ya macam-macam ceritanya. Nah, jadi kalau kita itu wata basuka fi aika sodako saja sulit pak, mesti menjadi orang lagak. Padahal Nabi Muhammad itu mengajarkan basamah, senyumlah. Coba pak, kalau sudah anggap lagak bahasa tunggal, hidup itu pasti kalau sudah mati masa naik ke pundak loh pak. Nah, tujuannya luang landa tahu pak ya? Lubang yang rata di bawahnya itu luang landa, lahatnya agak diparuh dikit, nah, masukkan situ, itu lah. Kena musuh gimana? Masa hidupnya lagak, akhirnya timbul tanah diinjak-injak sama keluarganya, mampus mati sudah, tak selesai lah urusannya. Ngeri pak hidup itu. Makanya kalau kita ikut tuntunan Rasulullah SAW paling mudah. Di zaman Rasulullah SAW semuanya orang bertanya kepada kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat banyak yang hafal Quran tidak perlu baca Quran. Sahabat-sahabat sudah hafal Quran tidak perlu baca Quran. Quran itu sudah hafal, nggak perlu dibukukan. Sahabat-sahabat baru kena Sayyidina Umar itu sudah mulai heboh. Banyak orang yang sudah meninggal dunia karena perang, baik perang Badar, perang Tabuk, banyak perang-perang yang akhirnya para penghafal itu wafat, meninggal dunia. Baru dicetak Al-Quran di masa Utsman, Sayyidina Utsman itu pun peristiwa yang sudah luar biasa. Ada tulisannya tapi nggak bisa dibaca, bid'ah juga. Kata si Umar itu bid'ah, kalau dibukukan ya bid'ah. Muncul ke Sayyidina Umar sudah ditulis, sin hanya titik 3 saja, nun hanya kunker saja. Belum ada dikasih titik pak, bermasalah lagi. Zaman Utsman sudah mulai dikirim ke wilayah-wilayah daerah yang negara Islam, menjadi masalah karena logat bahasanya juga berbeda. Zaman tabi'in, sahabat tabi'in sudah tabi'ut tabi'in. Karena kalau sahabat itu ketemu Nabi, kalau tabi'in tidak ketemu Nabi, gitu. Tidak ketemu Nabi, hanya ketemu sahabat. Tabi'ut hanya ketemu tabi'in, tidak ketemu sahabat. Itulah. Jadi kita sejarah ini pelajari dulu. Setelah tabi'ut, Islam usah sampai ke Eropa, sampai ke wilayah Asia bagian dataran India, Pakistan, sampai dataran Cina, the Great Wall of China, ya, di daerah-daerah dibenteng oleh orang-orang Cina, namanya the Great Wall of China. Tembok besar Cina membentengi arus Timur Tengah supaya tidak ke timur. Ini yang sekolah mesti tahu the Great Wall of China ini. Itu sudah masalah lagi pak tentang Al-Quran. Nah akhirnya pada mulai ada Imam Sibawahi muncul, dikasih titik saja pak, itu sudah bermasalah, bid'ah lagi, dikasih sakal. Mulai masa tabi'ut wa tabi'ut masih bermasalah karena logat tidak sama. Sayyidina Husain wafat di bawah Sayyidina Husain dan Hasan. Sayyidina Hasan mengembangkan wilayah timur termasuk ke Indonesia, masuk wilayah Pulau W sana, masuk ke tanah Jawa. Bahasa Al-Qur'annya tetap, logatnya sudah berbeda. Orang Jawa punya huruf ngalahin. Hono coro kodo toso wolo. Itu orang Jawa. Maka orang Jawa yang ngasih yang tulen, yang mengajinya yang tidak menghafal itu Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi alaihi wabarakatuh amin. Itu biasa saja di tanah Jawa sana. Karena memang punya huruf ngok. Sampai tunggal juga bermasalah pak. Iza jana nasrullah araital bermasalah pak ya? Bermasalah. Karena apa logatnya nggak sama. Sampai pada sampai Sumatera Barat lakanut jadi lakanui. Bermasalah.
Loh, ini orang sering membid'ahkan karena apa? Tidak sama dengan zaman Nabi nggak bisa kita baca, Quran kita nggak bisa baca, nggak bisa kita. Karena itu jangan saling membid'ah. Karena bid'ah itu dalam hujjah ahlussunnah wal jamaah itu ada 4. Ada bid'ah wajibah. Contoh bikin madrasah. Wajib Pak. Bid'ah wajibah. Kanjeng Nabi nggak bikin madrasah. Yang kedua, bid'ah mandubah, sunnah. Bikin musola ya sunnah. Supaya Pak orang bisa berjamaah. Makruh Pak. Terlalu banyak menghiasi yang tidak ada manfaatnya. Terlalu Pak, bukan menghias boleh. Yang keempat, makruhah, kemudian yang terakhir itu apa? Ada 4. Jadi ada 4. Ini kalau ahli sunnah wal jamaah begitu Pak. Tidak semua yang ada ini karena ini dunia engkau lebih tahu, kata Nabi, ya dunia kita yang lebih tahu. Karena ikmali dunia kakana kata Aisyah abadan wa amali akhiratika karena kata mutuhatan. Ya kita hidup dunia ini ya bagaimana hidup selama-lamanya, tapi ingat bahwa kamu besok akan mati. Gitu. Jadi kehidupan kita ini tergantung kita. Gimana cara beribadah? Mengikuti ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu mengada-adakan, tidak terlalu ya kalau orang Islam itu ya sholat sunnahnya diperbanyak, tahajudnya ditambah, silaturahmi ditambah, sholat jamaah ini Pak. Karena apa? Kalau kita piring kuburan kita itu terang, minimal ada 5. 1 harus sholat berjamaah. Mari sholat berjamaah. Ganjarane langkung kata. Mari sholat berjamaah, ikut sabdanya Rasulillah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi sholat jamaah itu pahalanya banyak. 27 derajat itu bukan dikit Pak. Makanya kita kelemahan di kita ini kurang mau sholat berjamaah. Kelemahan kita ini rahasia Pak. Ini kurang mau sholat berjamaah, lebih senang sholat sendiri. Salah satu terangnya kuburan itu adalah orang yang sering sholat berjamaah. Yang kedua, sedekah. Sedekah. Kayak bapaknya sudah sedekah, panitia sudah sedekah. As-shadaqatu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas. Jadi orang yang bersedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Ya, jauh dari neraka Pak. Jadi kalau orang sedih, wa ba'idu, orang yang bakhil, medit, pelit, itu qaribu minan nar, wa qaribu minan nar, wa minasyayatin, wa ba'idu minan nas. Orang yang pelit, medit, cetil, meditil kayak buta cakil, itu jauh dari manusia. Lu nggak percaya bapaknya? Kalau ada bapak pelit itu mesti dengan anak-anak muda. Kalau pas minta airnya nek, nggak usah, itu mesti marah. Anak pergi nggak dekatin kita, itu orang cetil, pelit itu. Ya, dekat dengan neraka, dekat dengan syaitan. Jadi yang kedua ini sedekah. Pak, sedekah banyak apa sedikit? Ya bapak kemampuannya apa? Bapaknya tergolong burung pipit apa burung banyak? Itu loh. Kalau barang burung pipit ya sesuaikan.
Kalau bapak burung angsa ya silahkan. Jadi angsa itu telurnya besar gitu pak ya. Kalau pipit telurnya kecil. Jadi kita ukur, oh saya tergolong burung pipit, ya kecil saja sodakohnya. Jangan diada-adakan. Nah sodakoh kemana saja yang bapak mau? Orang Islam paham lah itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, yang ketiga adalah menjawab azan. Menjawab azan. Kebanyakan kita orang Islam ada tenang-tenang saja. Wah ini sering berdebatkan. Saya ditanya, saya ini kan pengurus NU, yang bukan kendali ahli sunnah wal jamaah An-Nahdliyah. Pak itu beduk tuh bid'ah pak, kentong juga bid'ah pak. Ngapain taruh di masjid? Astagfirullah. Zaman Kanjeng Nabi tidak ada pak. Sarung aja zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Jas kayak saya juga tidak ada. Saya juga pakai bid'ah kok. Itu saya jelaskan. Beduk itu bukan manggil orang sholat. Kentong itu bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat itu mesti azan. Loh beduk kentong itu apa di musola di masjid? Loh udah paham ini. Di zaman Sunan Kalijogo itu belum ada speaker pak. Mekik-mekik kayak saya itu nggak ada pak. Jadi kalau sini Panglima sampai rumah saya di ujung siswa sana, bisa saya di sini. Kalau saya di sini di siswa pak. Jadi saya dekat rumahnya dekat kuburan pak. Jadi kalau bapak mau ke rumah saya itu nengok dulu kuburan. Jadi nggak apa-apa pak. Nengok dulu kuburan supaya ingat pak. Ya, bunyinya beduk tuh tahu pak. Dung 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 dung. Lo kok bahasa Jawa pak? Sunan Kalijogo orang Jawa pak. Sehingga mengikuti deng 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 itu artinya sedeng muat gitu pak. Lawannya dong 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 dong. Kentong kosong potong itu pak. Artinya tuh begitu. Itu filsafatnya begitu. Tak kasih ilmu filsafatnya biar paham. Jadi deng 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 turung dong 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 dong. Deng, mesti gitu, ujungnya mesti deng. Kalau ujungnya tong, salah betulnya. Pasti orang tuh nggak paham. Loh, bahasa masuk tunggal saya bingung pak. Dung 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 dung, tek 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 tek. Tek ini artinya apa? Lah ini yang saya penting sama sekarang. Nah itu budaya, maka nggak bisa dilepaskan. Lah masjid kalau di Jawa mesti ada kentongan, ada beduk, karena itu manggil memahami waktu. Lah kalau listrik padam semua pak, bapak mau kemana? Loh saya dengar tahun 2002 mati terus sampai setahun pak. Yang mati apanya? Dia tidak tahu yang penting mati gitu ya. Nah terjadi betul pak. Beduk dan kentongan bunyi. Siapa yang bedakan tadi? Drexman and Drexfish pak. Sesuaikan dengan kondisi. Zaman itu membeduk fungsi betul. Saya itu sebuah fungsi. Beduk itu adalah mengetahui masuknya waktu. Beda pak, makanya waktu di masjid itu sirine, kalau di sini kan sirine berarti masuk waktu sampai di mana waktunya orang buka. Bukan azan mengatur orang buka pak. Azan itu manggil orang sholat. Itu satu contoh budaya yang sering kita salah-salahkan dan kepada generasi muda sehingga pening sendiri generasi tua dihantam sana sini dengan konteks begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mendengar azan, yang keempat itu dengan tetangga, jiran. Dengan tetangga itu lebih mulia dari saudara kita. Man yu'minu billahi fa huwa jaruhu. Siapa orang yang beriman itu harus dengan tetangga, itu harus bagus. Jeleknya kayak apa? Agama yang apa kita punya, tidak usah, biasa-biasa saja, tidak pernah menyakiti. Karena menyakiti tetangga itu dosanya besar. Kalau ada syirik dengan kita, maksudnya tetangga tidak senang dengan kita, maka biarkan saja. Tapi kita harus senang dengan tetangga karena kita sudah sering pengajian. Yang kelima adalah orang yang tidak suka dengan pengajian dan tidak mau berdakwah terhadap pengembangan Islam. Kalau orang dasar ini nggak mau yang lima itu, kuburannya tetap gelap. Tetap gelap. Loh pak, memang kuburan gelap pak? Loh bapak sudah pernah, kalau saya belum pernah. Barangkali ada yang sudah pernah, monggo. Ceritanya dalam kuburan kan gelap pak. Tapi karena di kuburan itu kita sering amal kita yang bagus, ya jadi amalnya begitu. Amal dengan ikhlas berbuat nggak usah menjadi problematika kehidupan itu begitu.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujung daripada kehidupan itu bahwa kita setelah amal, sedekah, seterusnya, matinya ujungnya meninggal dunia. Loh, meninggal dunia tuh Pak. Kita coba lari ke budaya Pak. Budaya itu di Indonesia itu sangat terancam. Makanya kata Pak Said Agil Sirot, bagaimana Islam Nusantara itu bisa mengamankan budaya-budaya daerah itu dikembangkan, dikemas sedemikian rupa sehingga Islam tetap bisa beribadah dengan tenang. Karena budaya daerah Tungkal ini tontonnya rata-rata Pak ya. Saya tengok budayanya tetap budaya Nusantara. Yaitu bukan Islam Nusantara yang harus Islam berubah, enggak. Islam yang lahir dari budaya Nusantara. Akhirnya orang yang sudah punya budaya itu tetap diayomi. Contoh, Bapak itu kalau mantu pengantenan itu kan rata-rata pinggir jalan itu ada janur. Ada enggak Pak? Untuk apa janur itu Pak? Cahaya dan nur. Jadi kalau janur itu cahaya dan nur. Kalau di kampung itu ada janur melengkung, ya belok-belok gitu. Mertua masuk mertua. Maka kalau ada anak menantu masuk ke tempat mertua, paham mau mertua cepat pergi yo, gitu loh. Jangan duduk terus disu sampai diajak meleang. Kalau menantu baru ada tugasnya sendiri. Kalau bapak kan sudah selesai tugasnya kan gitu. Itu budaya. Budaya ada 3 hari, 7 hari. Ada di sini, masih ada? Masih kan? Itu budaya Nusantara. Lu kan orang mati kan? Bukan dalam kitab Dha'iqatul Akhbar. Dalam kitab Dha'iqatul Akhbar itu diceritakan bahwa orang mau meninggal dunia, mau dimandikan di pinggir ini. Ada yang pernah mandikan Pak? Itu suara langit, suara awan itu ada. Wahai si fulan, engkau waktu hidup gagah, tampan, sekarang mana engkau? Ada 3 suara. Bapak kalau ingin ngaji di kitab Dha'iqatul Akhbar, biar jelas kitabnya, sumbernya biar jelas, biar Bapak tidak penasaran, wah yang ceramah basi begitu. Waktu saya begitu. Yang 2, wahai si fulan, mengapa engkau tidak bisa mandi sendiri? Padahal waktu kau hidup engkau belagak betul. Maka saya lupa atas tadi saya berikan tadi. Yang 3, wahai si fulan, mana suaramu yang lantang itu? Sekarang dunia melipat engkau atau engkau melipat dunia? Pertanyaannya Pak mengerikan. Itu baru mau dimandikan Pak. Wahai si fulan, sekarang engkau melipat dunia apa dunia melipat kamu? Engkau membunuh dunia atau dunia membunuh kamu? Itu dalam bukan kitab Dha'iqatul Akhbar. Jadi kalau sudah begitu gimana kita mati? Ya tadi ceritanya dibuka tadi. Supaya kita enaknya mana ya? Silakan mengaji, silakan belajar yang lain, ke ustadz mengaji. Makanya ilmu mengaji itu tidak syariat saja. Kalau syariat itu adalah mempelajari tentang tubuh nih Pak. Tubuh ini kena najis dicuci. Makanya di dalam beramal itu ada 3. Ini sudah saya pakai di waktu saya tutup di Masjid Agung. 1 amal syariat, yang kedua amal tarekah, yang ketiga amal hakikat. Kalau ditambah 1 lagi ma'rifah. 1 amal syariat. Amal syariat itu amal yang tentang membersihkan tubuh manusia. Tubuh kita itu hanya dibersihkan dengan asal mandi. Makanya kalau sudah menikah dia kalau mandinya mesti mandi besar. Bersihkan itu. Kalau makan yang halal. Begitu. Nunggak-nunggit, sekedar menyelesaikan amal syariat. Tapi semasuk wilayah amal tarekah berat Pak. Maka digambarkan dalam kitab Tuhfah, amal syariat itu laksana perahu yang berlayar di samudra yang sangat luas. Jika perahunya ini bocor, maka sulit masuk wilayah amal tarekat. Nah, sudah mulai serius Pak, hati-hati. Wah serius tidak? Jadi kalau kita syariatnya itu lubang-lubang, maka mengarungi samudra luas, dia akan tenggelam. Mengapa? Wudunya masih belum benar, sholatnya belum pas, artinya syariatnya masih berlubang-lubang. Riak syirik masih ada di dalam hati, artinya syariatnya masih belum pas.
Bukan sekedar pakaian yang kita pamerkan, tetapi kebersihan kita dalam tubuh kita. Untuk membersihkan amal yang masuk ke dalam kolbun hati. Karena Kanjeng Nabi sendiri juga dicuci hatinya melalui malaikat itu, maka manusia juga harus bersihkan melalui pendidikan, melalui belajar, melalui berguru kepada para alim, para ulama. Syariat ini banyak sudah mulai mencari rezeki harus yang pas, harus yang tepat, dengan keluarga harus yang pas. Amal-amal di sekitar rumah tangga jangan sampai dia berkelahi. Kalau kita sering cemberut dengan keluarga kita saja, sudah bocor perahunya melalui samudera yang luas, pasti tenggelam. Mengapa demikian? Karena amal-amal syariat memang diselesaikan di dunia ini untuk mengantarkan ke wilayah akhirat. Karena sifat manusia itu waktu dilahirkan, para hadirin semua, itu diberi 4, Pak. Kalau dalam bahasa Ramadan ada 4 barang 4, semuanya sabar 4, maka dibikin lambang dengan namanya ketupat. Ketupat itu pasti diikat 4-4. Kalau ada yang ikat 5-5 bukan namanya ketupat. Bapak pernah itu ketupat? Mengapa ketupat itu harus kuning? Tidak hijau. Padahal kalau hijau nggak ada yang masalahkan. Karena kuning itu mencerminkan bahwa beningnya hati kita di saat kita menyelesaikan ibadah. Karena itu disuruh bikin ketupat yang artinya 4 diikat 4, sahabat Nabi 4. Begitu Pak ya. Ada imam fikih 4. Allah memberikan kepada manusia juga 4. Apa Pak? Yang pertama, kau hidup waktu masukkan roh, hidup kau celaka apa tidak? Jodoh engkau di mana? Itu aja. Engkau tergolong orang bahagia apa celaka? Yang keempat, berapa usahakan? Ini sudah ditulis di dalam kolbun, dimasukkan ke ruh. Setelah itu apa habis unda? Allah memberikan nafsu. An-nafsu kastifl. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Jadi nafsu itu Pak, nafsu apa saja, mau nafsu birahi, mau nafsu makan, pokoknya nafsu. 1, ada nafsul mutmainah, ya Tuhan nafsul mutmainah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhul fi ibadi wa tudkhil jannati. Yang kedua, nafsu amaratus syu. Ini yang sering mengajak kita ke tempat yang tidak baik. Yang ketiga, nafsu sofiyah. Ini separuh-separuh. Yang ketiga, nafsu lawwamah. 4. Sudah 4 Pak ya. Saya ceritanya 4 berempat. Silakan buka kitab judulnya 4 berempat. Tapi tinggi Pak itu. Ada tarekat, hakikat, marifat yang sebutkan di awal tadi. Yang ketiga, sifat manusia ada 4. 1, orang itu bodoh, memang benar-benar bodoh, dan dia mengakui dirinya tidak tahu. Ya bahasa tunggal ya tidak tahu, gitu aja lah. Ada orang tidak tahu, memang benar-benar tidak tahu, dan dia tidak mau tahu. Yang kedua, ada orang itu tidak tahu tapi pura-pura tahu, dan ingin tidak mau tahu tapi pura-pura ingin tahu. Yang ketiga, ada orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Orang yang semacam ini perlu dikasih tahu supaya dia memahami tentang dirinya menjadi orang yang tahu. Yang keempat, ada orang yang tahu, memang betul-betul tahu, dan dia mau mengamalkan tentang ketahuannya itu. Begitu. Itu sifat manusia. Makanya kalau duduk di depan mimbar khotib, itu jangan pura-pura kita tahu, Pak. Kita nggak tahu, nggak usah duduk di depan khotib. Loh ngapa? Sempat di khotibnya batal, kita hentikan wajib, Pak. Bukan gantikan yang di ujung sana. Imam batal di belakang. Ini orang yang tahu, harus benar-benar tahu. Tapi kalau pura-pura tahu di belakang imam, oh coba bilang tadi aku bisa ngimami, selesailah urusan, kan itu ujungnya. Karena pura-pura tahu tadi. Jadi kalau memang ini sifatnya manusia, Pak. Tipe manusia begitu. Dalam kajian psikologinya begitu. Makanya tipe manusia itu bisa, kalau bahasa Inggris kan adalah ada sanguinis, ada flagmatis, ada
ada egois dan sahabat sana reportugis, ada 4. Psikologi aja mengatakan ada 4, Pak. Jadi ada 4 berempat itu setelah saya kaji, oh benar. Jadi kalau kita memang tidak tahu, ya sudahlah ngaku tidak tahu. Kalau bilang tidak punya duit, bilang saja nggak punya duit. Jangan pura punya duit, gagah depan istrinya, nggak punya, tempeleng sama istrinya, marah pula kita Pak ya, karena pura-pura punya duit. Jujur itu berat. Nah, nafsu itu dari segi nafsu amarah tusuk, nafsu katifli. Nafsu itu kayak anak kecil. Anak kecil nggak dikasih jajan nangis, dikasih jajan duit habis. Loh, nafsu. Di saat kita makan enak, ingin tambah terus, nggak tahu penyakit sudah menyerang. Nafsu, Pak. Misal kita ibadah sekarang kita yang paling afdal, Bismillahirrahmanirrahim, mantap gitu ya. Nafsu, hati-hati. Jadi kalau nafsu sudah menggerogoti kita, maka ibadah kita nantinya kurang ikhlas. Mengapa demikian? Karena itu semua harus berkaitan dengan al-ilm, pengetahuan. Baik pengetahuan religius maupun agama maupun pengetahuan yang lainnya. Karena kehidupan itu tidak cukup pengetahuan agama saja. Karena kita menghidup di dunia, kembali ke fikih tadi, harus mencari rezeki, tidak berdoa saja. Karena itu ingat para bapak sekalian ya, hidup kalau sudah nafsu, ingat cerita Nabi Daud saya. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman, sudah kaya Pak, samping raja, juga seorang nabi dan rasul, sudah kaya. Istrinya cuma 99. Saya berpikirnya begini, istri Nabi Daud itu 99, kapan sempat pakai selawar? Sempat loh. Lah pas keterkaitannya dengan pakai selawar, beda. Di saat panglima perangnya itu di rumah, ternyata istrinya keluar belanja diikutin ternyata oleh Nabi Daud. Siapa wanita yang cantik? Setelah ditengok, ternyata masuk rumah panglima. Keesokan harinya panglima dipanggil oleh Nabi Daud. Ya panglima, sekarang ada wilayah belum diselesaikan di sana, silakan Anda pimpin pasukan perang kita. Siap Nabi Daud. Nabi Daud berkata, mudah-mudahan mati. Mudah-mudahan mati dalam perang. Doa Nabi Daud terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perang selesai, menang, Nabi panglima yang dikatakan tadi meninggal dunia. Bahagialah Nabi Daud. Enggak seberapa lama akhirnya dia meminang sang istri panglima. Wah, dan itu padahal di saat malam pertama. Wah, biasa lah Pak, malam pertama, ingat Pak ya. Malam pertama. Nabi Daud ingin menyentuh istri yang cantik. Allah menyuruh malaikat Jibril, Nabi Daud jangan boleh menyentuh wanita. Karena dia caranya mendapatkan licik. Akhirnya tubuhnya dilumpuhkan. Sekarang ini disetupkan lah gitu. Akhirnya dikasih tahu oleh malaikat Jibril, wahai Daud, kau disuruh nebus oleh Allah puasa 100 tahun ditambah mohon maaf kepada panglima. Enak ada Pak. Nafsu Pak. Nafsu itu payah Pak. Makanya kita mau pergi jamaah saja, kalau nafsu kita nggak tertata, ayolah kaget aja lah, kaget itu. Makanya mari kita sadar, musola mari kita tempati untuk ibadah, waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya di rumah, waktu bekerja, ini direksi berarti tempatkan sesuai itu kepada tempatnya. Karena itu sudah dari kelahiran Rasulullah sebagai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya itu digambarkan di awal pengantar saya. Baca selawat itu kalau di Indonesia lagu apa saja boleh Pak. Enggak apa-apa. Yang penting azan tidak dirubah lagunya, itu saja. Ya salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, boleh. Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya Khaliyal Karami. Mau pakai lagu Carowot ya boleh Pak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tahu yang musik tahu.
Jamani tanpa ya Rasulullah salamu alaik ya Rabbi asani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Yang penting azan gak usah dirubah pakai lagu dangdut pula. Hayya 'alas shalah. Geger ayo. Hayya 'alas shalah. Lah ini Pak. Permisi, ya selawatan silakan mau lagu apa saja monggo. Karena baca selawat itu hanya ada di Indonesia secara universal, secara umum. Di luar sana nggak pada senang. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi. Karena cinta itu tidak ada tapal batas. Dari segi syair itu nggak menggunakan harus sorof sudah, Pak. Nggak menggunakan ya falah ya sudah dipakai lagi sudah. Pokoknya lagunya syair itu enak ya sudah. Makanya karena kita cintanya dengan Rasul, kata cinta itu saja pernah di masa burung pipit mencintai burung pipit yang lain di masa Nabi Sulaiman. Cinta, wahai burung pipit, ya Mas, aku cinta padamu. Prek, kata burung pipit yang perempuan. Wahai burung pipit, apakah nggak percaya kau? Nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya, wahai burung pipit, aku angkat, nanti aku akan ambilkan mahkota Sulaiman, akan kuserahkan mahkota ini kepadamu. Begitu burung pipit. Iya, kata Nabi Sulaiman. Pipit, ya pipit. Apa yang kau omongkan, wahai Sulaiman? Taulah kau ini seorang raja. Bagaimana kalau orang sudah jatuh cinta, apapun akan dijalankan? Iya, akan dilakukan. Makanya kalau generasi muda kalau sudah cinta dengan lain jenis, Bas, itu apapun dilakukan. Laisali ilai kila rojai fa in rodat tidak papan dayar kami. Paham kan? Iya, santri-santri. Laisali ilai kila rojai fa in rodat tidak papan dayar kami. Tiada bagiku wahai kekasihku kecuali harapanmu. Jika kau menolakku, siapa yang ingin padaku? Begitu, Mas. Jangan kami nanti orang tahu. Jadi kalau sudah rasa cinta mendalam kepada Kanjeng Nabi, baca selawatnya diresapi, maka insya Allah syafaat akan menanti di yaumul kiamah nanti. Jangan baca selawat waktu maulid Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tidak apa-apa. Sambil duduk, baca tasbih dan seterusnya. Karena apa? Ibadah itu kalau sudah selawatan, baca selawat terus, insya Allah dunia kita terang. Itu. Para muslimin dan muslimat, mari perbanyak baca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Besok di akhirat akan dapat syafaat. Salatullah, salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin billah. Para bapak, pesan terakhir dari saya kesimpulannya, mari kita berbanyak baca selawat. Mari kita ikutilah sunnah-sunnah Rasul. Jangan dipotong-potong. Jangan mengambil sunnah Rasul hanya sepotong-potong, sebab semua akan menjadi tidak baik bagi kita. Amalkan semampu kita. Jangan menyalahkan yang lain, karena semua itu orang kita akan beri manfaat. Jangan semua budaya sudah dibitah-bitahkan, kita nanti salah paham. Karena di atas langit masih ada langit, dan masih di atas langit masih di bawah tanah masih ada tanah. Kesemua itu tergantung kita di dalam beribadah. Mari musola, tempat ibadah ini kita jadikan tempat ibadah untuk bersama berjamaah. Kalau kita sering berjamaah, insya Allah dunia kita akan mudah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala membuka tirai-tirai yang ada dalam kita. Ingat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa kita ingat kepada Allah, kita ingatkan sesama kita adalah apa bagi kita untuk selalu mengingatkan sesama kita. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita syukuri, karena yang menjaga kita adalah malaikat 4. Malaikat yang mengatur nafas, malaikat yang mengatur rezeki minum,
malaikat yang mengatur makanan kita dan malaikat yang mengatur ruh kita. Syukuri kita masih diberi kekuatan kulai syakartum lazidannakum walai kafartum inna adzabil syadid. Kalau kita tidak mau syukuri, maka Allah mengazab kita. Kita masih mumpung kuat Pak, masih mau sholat berjamaah, mari kita sholat berjamaah. Mumpung kita masih baca selawat, mari sama-sama kita baca selawat. Jangan di waktu-waktu maulid Nabi saja, tetapi sewaktu-waktu kita harus sering baca selawat. Mudah-mudahan kita selalu nanti di yaumul akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Saya pikir sampai di sini apa yang saya sampaikan, mohon maaf karena besok pagi saya harus balik ke Jambi lagi. Nanti sampai malam minggu, sampai minggu ke rumah Sungai Kebar, senang bisa harus bendahara. Ya rotor-rotor repot lah Pak ya. Tapi nggak apa-apa, suara serasa Pak ya. Itu yang saya biasa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.